Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang tahu kita akan membahas apa sekarang? Ya, di sini kita akan membahas pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada kelas rendah yang ada di sekolah dasar. Maka dari itu, yuk kita bahas. Sebelum mengetahui apa itu pendekatan saintifik, apakah kalian mengetahui apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran yaitu cara guru mengelola pembelajaran dan perilaku siswa agar aktif dalam menghasilkan pembelajaran yang optimal. Dengan kata lain, pada pendekatan pembelajaran terkandung beberapa hal, yaitu membimbing, mencipta, dan memberdayakan. Selanjutnya, apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Konsep di sini merupakan materi jika ada penggambaran dalam teori. Selanjutnya akan membahas tujuan pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Yang pertama, tujuan pembelajaran dalam pendekatan saintifik yaitu 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu konsep masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Berdasarkan penjelasan tujuan tersebut, hasil yang didapat dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu peningkatan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi insan yang baik dan memiliki kecakapan serta pengetahuan untuk hidup dari peserta didik yang meliputi berbagai aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbagai aspek tersebut merupakan 3 ranah proses pembelajaran. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kognitif, yaitu pengetahuan, kemampuan siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang kedua, afektif, berkaitan mengenai sikap dan nilai. Ciri hasil belajar afektif akan terlihat pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Yang ketiga, psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan atau skill. Hasil belajar akan tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Maksudnya, di mana peran guru sebagai fasilitator, yang artinya guru memfasilitasi aktivitas siswa dalam mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, pembelajaran membentuk student-shaped concept, di mana segala sesuatu mengenai diri sendiri. Konsep diri sangat penting untuk mendasari diri agar nantinya siswa dapat bertingkah laku positif untuk kehidupannya. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari
verbalisme. Verbalisme adalah di mana siswa mengetahui dan hafal materi, namun tidak dapat memahaminya. Maka dari itu perlu dihindari. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah pendekatan saintifik. Kegiatan pertama pada pendekatan saintifik yaitu mengamati. Metode mengamati mengedepankan pengamatan langsung pada objek yang akan dipelajari, sehingga siswa mendapatkan fakta berbentuk data yang objektif yang kemudian dianalisis sesuai tingkat perkembangan siswa. Kegiatan belajarnya membaca, menyimak, dan melihat. Serta ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Kegiatan belajar selanjutnya adalah menanya. Menanya merupakan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak bisa dipahami dari apa yang telah diamati. Dan kompetensi yang dikembangkannya adalah kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Ada kriteria pertanyaan yang baik, yaitu singkat dan jelas, menginspirasi jawaban, memiliki fokus, dan yang lainnya. Selanjutnya, kegiatan mencoba atau mengumpulkan informasi. Aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku, pengamatan, dan sebagainya. Kompetensi yang diharapkannya adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan dalam komunikasi, kemampuan dalam mengumpulkan informasi, dan sebagainya. Kegiatan belajar yang keempat adalah menalar. Kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis hasil kerja yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan hasil kerja rekannya yang lain. Kegiatan dilakukan agar dapat menggali serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang terakhir, kegiatan belajar mengkomunikasikan. Kegiatan ini dilakukan dengan menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik maupun kelompok peserta didik tersebut. Setelah membahas langkah-langkah pendekatan saintifik, ada pula langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik yang terdiri dari 3 langkah. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini berlangsung di awal pembelajaran. Yang kedua, ada kegiatan inti. Dalam metode saintifik, kegiatan inti ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa
dengan bantuan guru. Yang terakhir ada kegiatan penutup, di mana kegiatan ini untuk pengayaan materi pelajaran yang sudah dikuasai oleh siswa. Nah, pembahasan terakhir kita yaitu teknik penilaian, di mana penilaian pada pendekatan saintifik ini ada 3. Yang pertama ada penilaian proses, di mana penilaian proses dilakukan melalui observasi, berdiskusi, presentasi, dan bentuk penilaiannya berupa data. Jadi misalnya 90, 80 seperti itu. Dan yang kedua, ada penilaian produk. Penilaian produk ini dilakukan melalui menyusun tugas dengan cara tes tertulis. Dan yang ketiga, ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan melalui berkolaborasi dengan teman. Dan bentuk penilaiannya antara penilaian proses dan penilaian sikap berupa deskripsi. Baiklah, akhirnya sudah selesai pembahasan mengenai pendekatan saintifik. Yuk, mari kita akhiri saja pembahasan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.